Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Komite Nasional Pemuda Indonesia Cabang Sumatera Barat menuntut polisi untuk menangkap saya. Puluhan anggota KNPI melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumbar 6 Oktober lalu menuntut penangkapan saya. Yang mereka persoalkan adalah postingan saya di Facebook lebih dari 2 tahun yang lalu, 4 Juni 2020. Ketika itu saya mengomentari berita bahwa Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, meminta Menkominfo melarang aplikasi Injil berbahasa Minang. Aplikasi tersebut ada di Play Store dengan nama Kitab Suci Injil Minangkabau. Dalam suratnya, Irwan mengatakan masyarakat Minangkabau sangat keberatan dan resah dengan aplikasi tersebut. Menurut dia, aplikasi tersebut sangat bertolak belakang dengan adat dan budaya masyarakat Minangkabau yang memiliki falsafah adat bersendi syariat, syariat bersendi kitabullah Al-Quran. Ada pula penjelasan dari Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar, Zardi Syahrir. Zardi mengatakan pelarangan itu bukan bermaksud membedakan agama, tapi menurutnya tatanan budaya di Minangkabau itu adalah Islam, dan karena itu tatanan budaya itu harus dihargai. Buat saya permintaan itu bertentangan dengan ajaran Islam dan falsafah kebangsaan dalam NKRI. Saya tidak membantah bahwa mayoritas orang Minang beragama Islam. Tapi apakah ada ajaran Islam yang memerintahkan umat Islam untuk melarang orang Kristen mempelajari agamanya? Bisa saja dong ada orang Minang beragama Kristen. Bisa saja dong ada orang bukan Minang di Sumatera Barat dan beragama Kristen. Orang-orang Kristen itu seharusnya punya hak yang sama dengan warga Sumatera Barat lainnya dalam hal menjalankan dan mempelajari agamanya. Buat saya, permintaan Gubernur Sumatera Barat itu mencerminkan sikap yang tidak menghargai hak umat Kristen untuk membaca dan mempelajari Injil dengan bahasa daerahnya. Injil itu kan lazim dialihbahasakan ke berbagai bahasa. Di seluruh dunia, Injil dibaca dalam bahasa yang beragam. Jadi kenapa tiba-tiba saja di Sumatera Barat ada upaya melarang Injil berbahasa Minang? Buat saya ini adalah sebuah bentuk diskriminasi agama yang bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Karena itu dalam pandangan saya, pelarangan Injil berbahasa Minang di Sumatera Barat adalah sebuah cermin keterbelakangan cara berpikir. Di dalam postingan itu saya menulis dengan keras. Saya kutip lengkap ya. Saya menulis begini. Loh, ini maksudnya apa? Memang orang Minang nggak boleh belajar Injil. Memang orang Minang nggak boleh beragama Kristen. Kok Sumatera Barat jadi provinsi terbelakang seperti ini sih? Dulu kayaknya banyak orang pintar dari Sumatera Barat. Kok sekarang jadi lebih kadrun dari kadrun? Ketika itu saya sudah mendapat sanksi sosial. Saya dihukum dibuang sepanjang adat. Hukuman itu dikeluarkan Ketua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Irvianda Abidin. Menurut Irvianda, dalam adat Minang, karena saya dibuang sepanjang adat, maka saya tidak akan diterima lagi di tanah Minang dan tak boleh lagi mengaku sebagai orang Minang. Itu ditetapkan pada Juni 2020. Ternyata itu sekarang dianggap belum cukup. Sekarang 2 tahun setelah saya dipecat dari suku Minang, KNPI Sumatera Barat pun merasa harus turun tangan. Puluhan anggota KNPI itu membawa spanduk yang berisi pesan, Polda Sumbar jangan lelet tangani kasus Ade Armando, tangkap Ade Armando dan tangkap pemecah belah persatuan. Di media ada kutipan seorang peserta aksi yang menyatakan, sebelum kasus Ade Armando ini selesai, kami tidak akan berhenti. Kami akan terus kembali dengan membawa massa lebih banyak. Dia bahkan mengatakan, Polda Sumbar akan menjadi bulan-bulanan bagi kami. Sementara itu, orator lain mengatakan Ade Armando merupakan pemecah belah bangsa dan harus ditangkap. Ade Armando ini seperti burung pipit katanya, sering berbunyi namun tak ada isi. Dia hanya memecah belah persatuan bangsa saja. Pemecah belah bangsa dan persatuan ini harus ditangkap. Terus terang adalah hak KNPI Sumbar untuk meminta polisi menangkap saya. Adalah hak mereka untuk menganggap saya sebagai pemecah belah bangsa. Itu adalah hak mereka yang dilindungi konstitusi. Sebagaimana saya juga berhak menganggap pelarangan Injil berbahasa Minang adalah contoh keterbelakangan berpikir. Saya juga pasti akan menjalankan kewajiban saya sebagai warga kalau saya sampai dipanggil polisi untuk diperiksa.
Itu semua adalah bagian dari demokrasi dan penegakan hukum. Tapi yang saya sayangkan, para pemrotes itu tidak ada satupun yang masuk ke substansi masalah. Baik majelis adat maupun para anggota KNPI cuma bicara soal ketersinggungan sebagai orang Minang. Tapi tak satupun yang bicara soal apakah pantas ada pelarangan Injil berbahasa Minang. Apakah pelarangan Injil tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang justru sangat menghargai perbedaan? Apakah pelarangan Injil itu sejalan dengan budaya Minang yang selama ini dikenal dengan keterbukaan, kedemokratisan, dan kecendekiawanan? Apakah pelarangan ini sejalan dengan apa yang diajarkan dan diteladani para tokoh Islam Minang yang berperan besar dalam pembentukan NKRI seperti Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Buya Hamka, dan lain-lain? Sebetulnya akan jauh lebih sehat kalau kita bisa mendiskusikan persoalan-persoalan substansial tersebut dibandingkan unjuk rasa yang bahkan diwarnai dengan kesombongan akan menjadikan polisi sebagai bulan-bulanan. Minangkabau pernah besar, tapi perlahan-lahan kebesaran itu menjadi sekedar warisan di masa lalu. Mudah-mudahan masyarakat Minang bersedia mengembalikan marwah keminangan di masa lalu. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.